Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, thumma sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kepada kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mengajak keluarga, famili kita, saudara kita untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi suri tauladan bagi kita semua, semua umat yang ada di dunia, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bimtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Ayo kita kerjakan perintah-perintah Allah dan mari kita cegah siapapun mereka, keluargakah itu, saudarahkah itu, teman kita yang melakukan kejahatan, kemaksiatan. Ayo beranikan diri untuk mencegah dari kemungkaran. Itulah yang dinamakan takwa. Setiap pekan kita diingatkan khotib untuk meningkatkan iman dan takwa, karena selama 1 minggu ini mungkin banyak kesalahan yang kita perbuat. Urusan ukhrawi terlupakan, urusan dunia yang selalu menyilaukan mata kita, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari Jumat, hari ini, hari yang barokah, setiap Jumat kita diingatkan, diberi nasihat oleh khatib, khusus khatib tersendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hidup kita di dunia ini tentu ingin bahagia. Setelah di dunia ini kita ingin berangkat lagi ke alam barzakh sampai menuju Allah di akhirat nanti. Tentu sebelum itu kita harus menikmati indahnya dunia yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tentu jangan sampai kita lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini bisa aman, bisa nyaman jika penghuninya beriman dan bertakwa. Allah berjanji dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika di suatu daerah, di suatu bangsa,
umatnya beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan keberkahan dari perut bumi. Ketenangan, kenyamanan, keamanan Allah berikan jika di suatu daerah itu, di suatu masyarakat itu beriman dan bertakwa. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Allah tak segan-segan akan mengirim azabnya di daerah. Mungkin ada salah satu generasinya hancur karena narkoba, hancur tidak ada ilmu pengetahuan agama, hancur generasinya tidak tahu dengan ilmu pengetahuan umumnya. Akhirnya di era generasi muda pupus, tidak ada generasi yang ilahi, yang islami, yang dijunjung tinggi oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada 4 faktor yang akan memperkokoh dunia, yang memperkokoh dunia ini. Ada 4 kiwamid dunia bi arba'atin asya. Ada 4 faktor yang akan memperkokoh dunia kita ini. Apa salah satunya? Yang pertama adalah bil ilmil ulama, ilmunya para ulama, ilmunya para kiai, para ustadz, para guru yang mengajarkan tentang iman, yang mengajarkan tentang pengetahuan. Jika tidak ada guru, jika tidak ada ustadz, siapa yang menanamkan nilai-nilai agama? Siapa yang bisa memberikan nilai-nilai sosial? Mereka semualah yang bisa memperkokoh dunia, yang melindungi dunia dari bencana. Jika guru, jika kiai tidak ada, bagaimana generasi-generasi kita? Hancur lebur dunia ini. Semua ingin maju tetapi dengan cara yang tidak benar, karena ilmu pengetahuan tidak diajarkan. Kalaulah para kiai, para ustadz tidak mengajarkan tentang iman, tidak ada yang bisa masuk dalam masjid. Mungkin ramai di jalanan, mungkin ramai yang main game online, mungkin ramai yang masih di jalanan, tetapi masih ada kiai, ulama, ustadz yang mengajarkan tentang iman, tentang nilai-nilai Islam. Inilah yang memperkokoh dunia. Inilah yang bisa menjadi jalan bahwa Allah akan menimpahkan rahmat kepada kita semua. Adanya ulama, adanya guru-guru yang memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, generasi kita, sehingga generasi selanjutnya lebih baik daripada kita. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. PR bagi kita, ayo didik anak kita. Silakan didik dia di tempat yang formal, dan silakan dititip kepada ustaz, kepada ustazah yang paham agama, agar kedua-duanya ia dapati. Jika salah satunya saja, maka tidak akan ada yang namanya kedamaian. Dunia akhirat selalu bergandengan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman, yang punya ilmu pengetahuan iman tentang Islam, dan Allah akan angkat derajat orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama maupun yang umum. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan di dunia sampai pun di akhirat. Tentu ada sahabat yang menyatakan, Ibnu Rashid, innamal umamu akhlaqu ma bakiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Jika generasi muda tidak memiliki iman tetapi punya ilmu pengetahuan, hancur dunia. Tetapi jika ia punya ilmu agama, punya akidah, punya akhlak, dan punya ilmu pengetahuan, maka damailah dunia, maju suatu bangsa. Maka PR bagi kita untuk
untuk selalu senantiasa Allah berkahi tempat kita, masyarakat kita. Tanamkan nilai-nilai agama, berikan pendidikan kepada generasi-generasi kita. Iwamin dunia bi arba'atin asya. Lalu yang kedua apa? Wabil adlil umara. Jika lahir dari ulama, dari guru-guru yang terbaik, lahirlah umara, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah penopang dari bangkitnya, teguhnya, kokohnya dunia ini. Jika ulama di suatu daerah, jika umara juga di suatu daerah bersatu padu untuk memajukan negara, memajukan masyarakat, tentu Allah ridha, Allah akan berikan keberkahan di tempat itu. Lalu yang ketiga apa? Wabil adlil umara wasakhawatul aghniya. Yang menyumbang antara lain kuatnya dunia adalah wasakhawatul aghniya, orang yang kaya dermawan. Jika tidak ada orang yang kaya dermawan, tidak mungkin ada masjid. Tidak ada orang dermawan yang di dunia membantu orang, tidak mungkin ada sekolah terbangun. Mudah-mudahan wasakhawatul aghniya di daerah ini, di tempat kita ini, selalu mendarmakan sebagian harta. Dia tahu harta ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Harta bisa mengantarkan kita ke surga, tapi harta juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bakhilu Allah, orang yang bakhil jauh dari Allah. Al-bakhilu ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Al-bakhilu ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Al-bakhilu qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Jadilah orang yang dermawan. Kita punya harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah lebihkan, maka pergunakanlah untuk di jalan Allah. Karena itulah sarana kita untuk menuju Allah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Wasakhawatu, orang yang dermawan, asakhul qaribu minallah, qaribu minan nas. Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Wa'idu minan nar, jauh dari neraka. Qaribu minal jannah, dia dekat dengan surga. Semoga orang-orang yang dermawan, yang selalu mendarmakan hartanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka inilah yang menopang kuatnya dunia. Lalu yang terakhir, wabi du'ail fuqara, orang-orang miskin, doanya fakir miskin. Maka daripada itu, tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang yang miskin. Orang yang miskin tidak boleh dihardik, tidak boleh dihina. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Orang yang menghardik, orang yang menjelekkan orang yang fakir miskin tergolong orang yang menghinai agama, pendusta agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka daripada itu penopang kuatnya dunia ini, mudah-mudahan ada di tempat kita, ada di daerah kita, satu persatu masih ada. Jika tidak ada, mulainya hancur dunia. Tentu hancurnya di daerah itu tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama ajak generasi kita untuk ibadah kepada Allah, dan didiklah mereka agar mereka tahu nantinya mereka akan jadi pemimpin yang adil, yang amanah. Alhamdulillah saat ini masih ada pemimpin yang amanah. Alhamdulillah masih ada ulama-ulama yang memang benar-benar ikhlas di jalan Allah untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah wujud rasa syukur kita. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti generasi kita bisa melanjutkan lebih baik lagi dunia ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.